agar kalian itu sensitifnya itu cair dengan lebih cepat dan juga lancar tanpa kendala. Yang pertama adalah hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas mengenai tips dan trik untuk teman semua agar inisiatif kalian tuh cair dengan lancar, cepat, bahkan caranya tuh mendahului jadwal kalian teman-teman. Jadi buat kalian semua wajib tahu, terutama buat teman-teman yang baru banget lolos gelombang prakerja, agar jangan sampai kalian melakukan kesalahan di awal yang membuat inisiatif kalian tuh tertunda dan juga cairnya lebih lama teman-teman. Jadi lengkapnya, pastikan kalian tonton sampai selesai. Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak banget mendapat kerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk menambah penghasilan kita di masa pandemi seperti ini yang lumayan banget dari rumah, modal smartphone, yang pastinya juga sangat membantu kita teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ini ada beberapa tips dan trik yang akan saya bagikan semua agar kalian itu sensitifnya itu cair dengan lebih cepat dan juga lancar tanpa kendala. Yang pertama adalah pastikan kalian itu sudah sambung rekening saat kalian awal lolos gelombang prakerja. Karena biasanya di awal emang saat kita baru lolos prakerja, kita diminta untuk sambung rekening teman-teman. Jadi jangan kalian tunda, tapi pastikan itu kalian sambungkan tuh setelah kalian pakai e-wallet itu sudah terupgrade data kalian, jadi itu sudah sama datanya, baik nama, nomor telepon, dan juga email, itu sudah sinkron, dan sudah terupgrade premium, ataupun juga sudah full service, terutama buat GoPay, Link Aja, Dana, ataupun juga OVO. Tapi kalau untuk ke Bank BNI, itu cukup pastikan nama kalian, nik kalian itu sama, dan juga nomornya bisa sama di akun prakerja, seperti itu. Jika sudah datanya sama, kalian tinggal sambungkan rekening. Dan juga yang penting adalah untuk tahun lalu, teman-teman ya, itu yang paling cepat cair adalah BNI, lalu OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana paling terakhir. Jadi, kalau agar lebih cepat, saran saya kalian pakai BNI atau pakai OVO, teman-teman. Seperti itu. Tapi semoga saja pun, ini semua bisa lebih seimbang, jadi semua bisa sama cepatnya. Kalaupun beda, itu mungkin hanya 1-2 hari jaraknya antara satu e-wallet dengan yang lain, teman-teman. Ininya pasti akan cair semua, namun yang duluan ada yang belakangan. Seperti itu. Jadi, tips yang berikutnya adalah, kalau bisa pakai BNI atau OVO, untuk e-wallet kalian, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah usahakan kalian jangan pernah ganti e-wallet pun juga rekening jika sudah tersambung dan emang nggak ada problem teman-teman, karena itu akan menghambat. Karena prakerja itu dia perlu verifikasi ulang nanti jika emang kalian ada penggantian e-wallet. Itu bahkan sering banget kendalanya adalah sekarang kalian pakai rekening BNI, inisiatif pertama sudah cair, kemudian inisiatif kedua itu belum cair, kalian ganti ke OVO, itu kadang-kadang inisiatif kedua itu akan masuk ke BNI lagi, nggak ke OVO, karena datanya masih belum update, jadi perlu waktu lagi, dan akan membuat jadi bingung, dan juga pastinya lebih lambat untuk inisiatif cair, terkendala, kadang-kadang juga e-wallet tidak ditemukan, atau mungkin data belum KYC. Jadi saran saya, jangan diganti kalau memang nggak ada problem, nggak ada masalah teman-teman, seperti itu. Itu juga dengan nomor telepon, pastikan itu selalu sama dengan data di e-wallet, kalau berbeda juga akan menghambat untuk inisiatif kalian cair lebih cepat. Lalu juga nomor telepon, dan juga nick, dan juga nama, karena dia akan mengecek apakah sama namanya baik titik komanya. Jika memang ada perbedaan, itu akan membuat verifikasi ulang, jadi akan lebih lama untuk inisiatifnya dicairkan ke e-wallet kita teman-teman, seperti itu. Berikutnya adalah kalian wajib kelarin pelatihan segera mungkin saat pelatihan pertama. Jadi makin cepat kalian kelarin pelatihan pertama, itu akan makin cepat jadwal muncul di dashboard, makin cepat inisiatif diproses. Jadi kembali lagi ke pelatihan pertama adalah hal yang sangat penting untuk selesaikan, dan carilah pelatihan yang mudah, cepat, dan juga murah, dan kalian kuasai agar kalian tuh cepat kelarinya. Kalaupun sekarang beli, sekarang selesai. Dan ingat, pastikan kalian lulus dengan nilai yang cukup baik, minimal C, untuk progresnya 100%, dan juga jangan lupa setelah kalian lulus, kalian memberikan rating dan juga ulasan di kelas pelatihan kalian. Misalnya di Skill Academy, isi ulasan juga rating di Skill Academy. Kemudian tidak lupa untuk memberikan juga ulasan rating di mitra pembelian. Misalnya di Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Kemnaker, atau juga yang lain. Karena itu juga jadi syarat untuk sertifikatnya segera masuk ke dashboard. Karena ingat, pelatihan kalian akan selesai itu jika sertifikat sudah masuk ke dashboard. Jadi tahapannya adalah pelatihan selesai,
kalian lulus, kalian mengisi resume rating di mitra pelatihan, dia akan mengirimkan data ke mitra pembelian kita, entah itu Tokopedia, Bukalapak, dan di sana akan diverifikasi lagi apakah peserta ini sudah memberikan rating ulasan di platform tersebut. Jika memang sudah verifikasi semua, baru akan dikirimkan ke PMO Prakerja, dan juga akan dicek ulang dulu. Setelah dicek semua benar, baru akan masuk ke dashboard kita. Jadi tahapannya emang agak panjang. Itulah estimasinya itu 3-7 hari kerja. Namun di awal di gelombang 12 itu cepat karena emang baru pelatihan pertama, jadi peserta pertama, batch pertama, jadi lebih cepat untuk diproses. Tapi mungkin nanti biasanya jika sudah gelombang ke-13, 14, 15, 16, itu akan lebih lama lagi karena makin banyak data yang diproses, jadi akan lebih lama untuk verifikasinya dan juga dikirimkan. Karena di sini juga penting untuk kesamaan data dari akun prakerja, mitra pembelian, dan juga kelas kalian. Kalau bisa semuanya itu sinkron, baik nama, nomor telepon, email, agar mereka gampang verifikasi, oh ini punya si A. Dicek sama email segala macam, lalu dicek juga ke akun prakerja juga sama punya si A. Jadi lebih gampang diproses, tapi kalau kalian beda-beda, itu akan menghambat kalian untuk sertifikat masuk ke dashboard, otomatis status kalian masih aktif, jadi jadwal insentif pun akan lama masuk ke dashboard dan juga muncul, dan juga dampaknya adalah kalian akan mundur untuk bisa dicairkan dan diproses teman-teman. Jadi itu efek domino, jadi kalian harus wanti-wanti, kalian juga harus perhatikan sebaik mungkin, jangan sampai kalian kecolongan di satu step ini, karena akan menghambat proses insentif cair lebih cepat, seperti itu. Jadi kalian harus pastikan, terutama para joki, jangan sampai kalian salah menggunakan email si A, kayak kalian pakai email B atau email C, itu akan menghambat proses sertifikat masuk dashboard, dan juga insentif akan lebih lama cair teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi itu apa yang saya ingin sampaikan semua, pastikan kalian ikuti, kalian terapkan agar insentif kalian itu cair lebih lancar. Ini juga terbukti banget di gelombang sebelumnya, cukup lancar dan juga bisa dibilang terdepan saat proses pencarian insentif teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat. Pada kuesis silahkan komen di bawah. Kalau memang urgent kan juga bisa DM saya di @ronragus, dan juga tidak lupa buat follow Instagram saya. Saya juga akan update sana mengenai program prakerja juga bantu lain di story. Kalian juga bisa DM sana. Jadi juga lebih quick respon, lebih cepat. Jadi lebih gampang dibandingkan dengan di YouTube, itu akan lebih lama untuk responnya teman-teman. Seperti itu. Oke. Dan tidak lupa buat yang belum mampir kan juga mampir ke YouTube saya di playlist prakerja. Ada banyak banget video prakerja yang sudah saya bahas dari tahun lalu. Dan banyak banget saya juga problem prakerja yang mirip-mirip, yang terusnya juga sama. Kalian bisa cek di sana mengenai kendala-kendala kalian, baik dari pelatihan, survei evaluasi, kemudian juga urusan juga rating, dan juga kendala lain yang sudah saya bahas tahun lalu dari gelombang 1 sampai gelombang sekarang. Jadi semoga membantu dan juga menjawab question teman-teman semua. Oke, jadi sekian dari saya. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan program prakerja dan juga bantuan lain yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan juga dengan subscribe, kalian sudah support saya dan channel ini berkembang, dan juga pun makin semangat upload video seputar prakerja. Oke, jadi sekian dari saya, thank you banget. Dan pastikan teman-teman, kita bertemu lagi di next video. Dadah!